Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artientin dengan NIM S1S122005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Python for Loops, yang mana penjelasan ini saya berikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh dosen saya. Baik, langsung saja kita mulai pada materi pertama, yaitu pada Python for Loops. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu Python for Loops. Nah, di sini dapat kita lihat perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, ataupun string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lainnya, dan juga bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Nah, dengan perulangan for ini, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam sebuah daftar, tuple, set, ataupun yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat kita memiliki variabel fruits yang mana berisi apple, banana, dan juga cherry. Kemudian di sini ada pengondisian dengan perulangan for, yang mana di sini kita mewakilkan fruits ini dengan x. Jadi x ini mewakili fruits, sehingga di sini kita dapat memberikan aksi atau kita akan menampilkan x. Maka outputnya akan seperti ini. Akan tampil apple, banana, dan juga cherry. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk disetel sebelumnya. Baik, itu saja untuk pembahasan mengenai Python for Loops. Selanjutnya kita masuk pada perulangan melalui string. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah, berisi serangkaian karakter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada perulangan for dengan string banana. Nah, ini merupakan contoh dari perulangan melalui string. Di sini dapat kita lihat kita memiliki string banana, yang mana pada perulangan ini dia akan mengulangi setiap huruf-huruf dalam string ini. Sehingga ketika kita mulai aksinya untuk menampilkan, maka hasilnya akan seperti ini. B, A, N, A, N, A. Baik, itu saja untuk perulangan melalui string. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan break. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan break, di mana di sini dengan pernyataan break kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Nah, contohnya di sini. Nah, ini merupakan contoh dari perulangan dengan menggunakan pernyataan break. Di mana di sini dapat kita lihat dalam variabel fruits ini berisikan apple, banana, dan juga cherry. Kemudian di sini kita akan melakukan aksi untuk menampilkan variabel fruits ini, yang mana fruits ini sudah diwakilkan oleh x, sehingga di sini kita akan menampilkan x-nya. Namun di sini kita memiliki pengondisian lagi. Ketika x-nya sama dengan banana, maka akan tampil pernyataan break. Yang mana di sini pernyataan break ini maksudnya perulangan itu akan berhenti meskipun cherry ini belum dieksekusi.
sehingga hasilnya akan tampil apple dan banana saja. Karena di sini kita sudah menghentikan perulangan tersebut pada saat X sama dengan banana. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada contoh kedua, keluar dari perulangan ketika X sama dengan banana, tapi kali ini jedanya terjadi sebelum percetakan. Nah, ini merupakan contoh di mana percetakan dilakukan setelah pernyataan break. Yang tampil di sini adalah apple. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita memiliki variabel fruits yang berisi apple, banana, dan juga cherry. Kemudian di sini ada perulangan for yang mana X ini mewakilkan fruits. Kemudian di sini ada pengkondisian. Di mana di sini pada pengkondisian ketika X sama dengan banana, maka perulangan akan berhenti. Sehingga ketika ditampilkan X-nya hanya akan tampil apple saja. Karena di sini pada saat X sama dengan banana, perulangannya sudah berhenti. Baik, itu saja untuk pernyataan break. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pernyataan continue. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan continue, di mana dengan pernyataan continue kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Contohnya seperti di sini. Nah, ini merupakan contoh dari perulangan for dengan pernyataan continue. Yang mana di sini kita menggunakan continue dalam pengkondisian. Dapat kita lihat di sini bahwa kita memiliki variabel fruits yang mana isinya apple, banana, dan juga cherry. Kemudian di sini kita memiliki X untuk mewakili fruitsnya. Nah, kemudian di sini kita memiliki pengkondisian yang mana ketika X sama dengan banana, maka akan continue. Yang mana continue ini maksudnya dia akan melanjutkan pada perulangan berikutnya. Sehingga pada banana ini dia tidak akan dicetak pada hasilnya. Karena banana sudah di-skip. Dapat kita lihat di sini hasilnya yang tampil hanya apple dan cherry. Sesuai pada programnya bahwa banana ini tidak dicetak atau dilanjutkan atau di-skip. Baik, itu saja untuk pernyataan continue. Selanjutnya kita masuk pada fungsi range. Selanjutnya kita masuk pada fungsi range. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Yang mana fungsi range ini mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default. Dan juga berakhir pada angka tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan contoh dari penggunaan range, yang mana di sini range-nya 6, maka akan tampil hasil seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa secara default dia akan memulai dari 0 dan bertambah 1. Nah, di sini dapat kita lihat, perhatikan bahwa range 6 ini bukanlah nilai 0 hingga 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Nah, kemudian selanjutnya fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal.
namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter. Nah, contohnya seperti ini parameternya. Nah, dapat kita lihat di sini ketika kita menambahkan parameter yang mana 2,6, maka dia akan dimulai dari 2. Jika sebelumnya dia dimulai dari 0, karena di sini kita tidak menambahkan parameter, maka di sini ketika kita menambahkan parameter dia akan dimulai dari 2 sampai 5. Nah, kemudian selanjutnya fungsi range juga defaultnya adalah menaikkan urutan angka sebesar 1. Namun, dimungkinkan juga untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Nah, ini adalah contoh parameter ketiganya. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini kita menambahkan parameter pertama, kedua, dan juga ketiga. Sehingga di sini yang tampil seperti ini, yang mana sebelumnya jika secara default itu akan bertambah 1, namun di sini karena kita sudah menentukan dengan menggunakan parameter ketiga, sehingga pada outputnya setiap angka ini atau setiap nilainya akan bertambah 3. Baik, itu saja untuk fungsi range. Selanjutnya kita masuk pada else di for loop. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai else di for loop. Nah, else ini dalam satu for perulangan itu menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contohnya seperti di sini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada perulangan for, yang mana di sini kita menentukan range-nya. Nah, kemudian di sini ada else, yang mana ketika perulangan for ini selesai, maka akan tampil output dari blok else ini, yaitu finally finished. Yang mana di sini dapat kita lihat setelah range-nya dicetak 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka selanjutnya tampil finally finished. Nah, di sini ada catatan bahwa blok else tidak akan dieksekusi jika perulangannya dihentikan oleh pernyataan break. Nah, contohnya di sini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ketika kita menggunakan break, maka blok else ini tidak akan dieksekusi. Karena di sini perulangannya sudah berhenti di X sama dengan 3. Sehingga di sini hanya tampil 0, 1, 2. Dan untuk blok else ini tidak akan dicetak atau dieksekusi. Baik, itu saja untuk else di for loop. Selanjutnya kita masuk pada loop bersarang. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai loop bersarang. Nah, jadi loop bersarang itu merupakan perulangan di dalam perulangan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Contohnya seperti ini.
Baik, ini merupakan contoh dari perulangan bersarang. Dapat kita lihat di sini bahwa kita memiliki variabel adjektif yang berisikan red, big, dan juga tasty. Kemudian kita memiliki variabel fruits yang berisi apple, banana, dan juga cherry. Nah, di sini dapat kita lihat blok perulangannya for x in adjective. Nah, di sini ada dua perulangan, yang mana ini perulangan pertama. Kemudian di dalam perulangan ini ada perulangan lagi untuk variabel fruits ini. Sehingga ketika kita cetak kedua perulangan ini, kita cetak x dan y-nya, akan tampil hasilnya seperti ini. Baik, itu saja untuk loop bersarang. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan lulus. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai pernyataan lulus atau statement pass. Nah, jadi pada for loop itu tidak boleh kosong. Tetapi jika kita memiliki alasan tertentu untuk memiliki for loops tanpa konten, maka kita dapat menggunakan statement pass ini. Nah, itu untuk menghindari terjadinya kesalahan atau error. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak akan tampil apapun ketika kita menggunakan statement pass ini. Namun juga outputnya tidak error. Namun coba kita hilangkan statement pass ini, maka outputnya akan error. Jadi di sini pass ini dapat menghindari terjadinya kesalahan seperti error ini. Baik, itu saja sedikit penjelasan mengenai Python for loops dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.